welcome back to Anissa's Channel. Pada kesempatan kali ini nih, video kali ini aku akan sharing ke kalian. Jadi aku dapat tugas dari dosen aku untuk bedah epos yang udah terkenal banget di seluruh dunia, yaitu bedah epos Mahabharata karyanya Nyoman Expanded. Dan aku kebagian untuk membaca sekaligus menganalisis dan membahas juga nih nilai-nilai yang terkandung di bagian bab 15 dan 16 di epos Mahabharata tersebut. Dan nanti aku juga akan menjelaskan mengenai cerita apa yang terjadi di bagian bab 15 dan 16 dan nilai-nilai apa sih yang ada di dalam bagian tersebut, di bab tersebut. Entah itu nilai pendidikan, nilai sosial, pokoknya nilai-nilai positif yang emang bagus buat kita terapin. Dan sebagai amanat juga nih, pembelajaran juga yang kita bisa terapin juga di kehidupan kita sehari-hari. Silakan disimak. Dimulai dari bab 15 mengenai kepindahan Pandawa ke Waranawata. Waranawata itu adalah sebuah istana yang dijadikan sebagai tempat peristirahatan para Pandawa. Namun ternyata istana tersebut alih-alih dijadikan sebagai tempat peristirahatan dan fungsi semestinya kan untuk dijadikan tempat peristirahatan ya. Namun tempat itu ternyata dibuat sebagai perangkat maut yang dibuat oleh Purocana, yang disuruh oleh Duryodhana nih untuk menjebak para Pandawa tersebut dengan rencana liciknya yang akan membunuh para Pandawa, Dewi Kunti dan anak-anaknya. Namun para Pandawa, Dewi Kunti dan anak-anaknya ternyata sudah mengetahui rencana tersebut terlebih dahulu. Jadi mereka tapi pura-pura tidak tahu mengikuti alur rencana tersebut. Namun rencana licik yang dilakukan oleh Duryodhana dalangnya dan yang menjalankan misinya tersebut adalah Purocana gagal. Karena kan Dewi Kunti, anak-anaknya dan para Pandawa ini sudah mengetahui justru hal itu dimanfaatkan untuk para Pandawa membuat sebuah terowongan jalan menuju pintu keluar dari istana tersebut yang dijadikan tadinya sebagai tempat pelindung tapi ternyata perangkap maut dari rencana licik tersebut. Jadi mereka sudah membuat terowongan dan pada suatu malam ada sebuah pesta besar-besaran di istana tersebut gitu, dan itu dijadikan sebagai waktu untuk melarikan diri. Pandawa, Dewi Kunti dan anak-anaknya pun berhasil. Justru Bimalah yang membuat kebakaran yang terjadi di istana tersebut. Justru yang meninggal adalah si Purocana, suruhan dari Duryodhana itu, yang musnah dalam kobaran api yang seharusnya dibuat untuk membunuh para Pandawa, Dewi Kunti dan anak-anaknya. Ini namanya adalah senjata makan tuan ya guys. Oke, dari bab 15 tadi yang sudah sedikit saya jelaskan mengenai alur ceritanya, gambarannya seperti itu, dan ada beberapa nilai yang sudah saya rangkum, saya catat, dan berikut untuk nilai-nilainya saya akan menjelaskan sedikit juga. Nilai-nilai ini yang akan relate juga di dalam kehidupan sehari-hari. Bersikaplah bijaksana dan mampu mengendalikan diri. Bukti kutipannya yaitu, hanya orang yang mampu menghindari bahaya yang sanggup melindungi diri dari musuh-musuh yang licik. Banyak senjata yang lebih tajam dari keris, tetapi orang yang bijaksana dapat terhindar dari kehancuran karena tahu cara menangkis segala macam serangan. Api raksasa yang memusnahkan hutan belantara tidak dapat membakar tikus yang bersembunyi di dalam lubang atau seekor landak yang menggali liang di dalam tanah.
Orang yang pandai dan bijaksana mampu membaca peruntungannya dengan melihat bintang-bintang di dalam langit. Hal ini di kehidupan kita yang memang harus segala sesuatunya kita putuskan sendiri. Jadi kita juga harus bijak dalam mengambil segala keputusan yang ada. Kita harus pertimbangkan dulu setiap tindakan kita. Jadi harus bersikap bijaksana di dalam segala hal, apalagi yang menyangkut diri kita sendiri gitu kan. Dan untuk yang kedua, mengenai selain bijaksana, kita juga harus mampu mengendalikan diri di setiap situasi. Jadi mampu menempatkan diri kita, memposisikan diri kita. Jadi seperti yang paling dekatnya aja gitu ya. Misalkan kita menjadi seorang mahasiswa, kita kan sudah memutuskan kita menjadi seorang mahasiswa yang akan mengambil 8 semester kuliah umumnya gitu kan, 8 semester kuliah. Ya udah, kalau misalnya kita memang udah mengambil keputusan tersebut, kita jalanin. Meskipun emang jalannya tidak mulus dan pasti banyak rintangan tersebut dalam hal tugas yang banyak, belum segala macam. Kita juga mahasiswa yang misalkan bekerja juga gitu, nggak cuman kuliah. Kita harus mampu mengendalikan diri kita sebagai mahasiswa, jadi harus mengikuti semua apa yang udah kita putuskan sebelumnya. Harus ambil resiko juga yang udah kita putuskan, dan resiko itu harus kita jalankan gitu. Karena di setiap keputusan pasti ada resiko di dalamnya. Lalu berserah kepada Tuhan untuk nilai-nilai ini, termasuk nilai religius ya guys. Ya Hyang Widi, ini bukti kutipannya. Ya Hyang Widi ini pasti perbuatan Duryodhana. Pasti dia yang memerintahkan pembunuhan atas Pandawa yang tidak berdosa. Di bab ini kan memang Duryodhana ini membuat rencana yang busuk untuk membunuh para Pandawa yang sama sekali nggak bersalah kan. Ini cuman karena sikap iri dengki yang dipunyai Duryodhana, makanya muncullah rencana tersebut gitu. Dan berserah kepada Tuhan, ini bukti kutipannya kan. Jadi meskipun ada orang yang jahat sama kita, ini relate dalam kehidupan. Meskipun ada orang yang jahat sama kita dan kita tahu siapa orangnya, tapi kita harus tetap berserah aja kepada Tuhan gitu. Karena kan hidup mati kita kan diserahkan sama Tuhan, dan Tuhan juga maha membolak-balikan hati gitu. Kalau misalkan memang itu akan terjadi pada kita, ya akan terjadi, kun fayakun gitu. Tapi kalau misalkan emang itu nggak terjadi sama kita dalam hal apapun itu, berarti Allah maha tahu yang terbaik untuk kita. Oke. Untuk yang ketiga, sikap tangguh dan kasih sayang. Sikap tangguh dan kasih sayang di sini untuk bukti kutipannya. Sementara itu di hutan belantara, Bima melihat ibu dan saudara-saudaranya kehabisan menyusuri terowongan dan berjalan menembus hutan lebat tanpa beristirahat dan tanpa makanan cukup. Kemudian Bima menggendong ibunya di punggung, merangkul Nakula dan Sadewa di dadanya, dan menuntun Yudhistira serta Arjuna di kanan kirinya. Membawa beban seberat itu, Bima melangkah menembus hutan. Di saat kesusahan, kita tidak boleh egois gitu. Dalam hal paling terdekatnya di lingkungan keluarga. Misalkan kita di posisi sebagai kakak, kita juga harus tahu misalkan kondisi adik kita yang sedang perlu bantuan kita, meskipun kita posisi kakak gitu kan, tapi tetap harus juga membantu adik kita gitu. Begitupun sebaliknya, ada timbal balik, jadi ada kasih sayang terhadap sesama saudara kita, sesama manusia juga gitu, dan terhadap ibu kita juga yang sudah melahirkan kita tentunya gitu. Jadi dalam lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, apabila dilandasi dengan rasa kasih sayang, itu juga akan rukun selamanya.
Lalu sebuah pesan perdamaian untuk saling menghargai. Bukti kutipannya, alangkah tentram dan damainya kehidupan pohon-pohon dan binatang-binatang di hutan ini. Mereka pasti sudah lama sekali hidup di hutan ini dan masih akan terus hidup di sini berlaksa-laksa tahun. Lain dengan manusia. Ada manusia yang tak mau hidup damai berdampingan. Ada manusia yang ingin melenyapkan manusia lain. Apa sebabnya paman Dhritarashtra dan Duryodhana tega berbuat begini terhadap kami. Jadi dalam sebuah kehidupan pasti sebagai sesama makhluk hidup itu harus saling menghargai. Maksudnya seperti masing-masing aja gitu kan ya. Bahkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita pun berhak hidup gitu. Jadi kita jangan rusak lingkungan kita. Terus binatang-binatang kecil yang seperti semut atau pokoknya seluruh makhluk hidup itu berhak untuk hidup saling berdampingan gitu. Karena kan kita makhluk sosial juga, kita memerlukan bantuan orang lain gitu. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Jadi tetap berbuat baiklah terhadap sesama makhluk tuh tanpa kita merusak atau mengusiknya. Lalu sebuah pesan perdamaian untuk saling menghargai. Bukti kutipannya, alangkah tentram dan damainya kehidupan pohon-pohon dan binatang-binatang di hutan ini. Mereka pasti sudah lama sekali hidup di hutan ini dan masih akan terus hidup di sini berlaksa-laksa tahun. Lain dengan manusia. Ada manusia yang tak mau hidup damai berdampingan. Ada manusia yang ingin melenyapkan manusia lain. Apa sebabnya paman Dhritarashtra dan Duryodhana tega berbuat begini terhadap kami. Jadi dalam sebuah kehidupan pasti sebagai sesama makhluk hidup itu harus saling menghargai. Maksudnya seperti masing-masing aja gitu kan ya. Bahkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita pun berhak hidup gitu. Jadi kita jangan rusak lingkungan kita. Terus binatang-binatang kecil yang seperti semut atau pokoknya seluruh makhluk hidup itu berhak untuk hidup saling berdampingan gitu. Karena kan kita makhluk sosial juga, kita memerlukan bantuan orang lain gitu. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Jadi tetap berbuat baiklah terhadap sesama makhluk tuh tanpa kita merusak atau mengusiknya. Selanjutnya yaitu nilai untuk nasihat kehidupan. Bukti kutipannya yaitu, tak ada orang yang bijak yang kuat untuk selalu berbuat kebajikan seumur hidupnya. Tak ada orang durhaka yang selamanya hidup berkubang dosa. Hidup ini ibarat jaring laba-laba. Di dunia ini tak ada orang yang sama sekali tak pernah berbuat kebaikan. Tak ada pula yang sama sekali tak pernah berbuat kejahatan. Setiap orang harus memikul akibat perbuatannya sendiri. Janganlah engkau memberi jalan untuk kedukaan. Jadi ini sih lebih ke peribahasa, apa yang kau tanam itu juga yang akan kau tuai gitu. Jadi kalau misalkan kita itu nggak bisa menghakimi orang, misalkan dia udah berbuat jahat nih kepada kita gitu, kita nggak harus juga balas itu dengan kejahatan gitu. Karena nggak selamanya orang itu menjadi berbuat buruk kepada kita. Mungkin sebelumnya kita ada satu hal yang membuat dia kesal, ada penyebabnya sehingga dia berbuat sedemikian rupa ke kita gitu. Sebaliknya pun kayak gitu. Karena yang menghakimi kita itu sejatinya bukan manusia, tapi Tuhan Maha Pencipta kita gitu kan. Hanya pencipta kita yang mampu menghakimi baik buruknya kita gitu. Jadi saya sendiri mempunyai prinsip untuk berbuat baik terlebih dahulu, meskipun orang tersebut tidak bersikap baik gitu.
Karena ya kita akan mendapatkan kebaikan itu bukan hanya dari dia, tapi bisa juga dari orang lain gitu. Atau kayak hal-hal kecil yang kita lakuin mungkin belum terasa manfaatnya. Kayak misalkan kita membuang sebuah batu di jalanan, itu mungkin kita mikirnya buat apa gitu, membuang batu di tengah jalan itu buat apa gitu kan. Itu kayak cuman hal-hal kecil yang mungkin gak berarti buat kita tadinya, tapi itu sangat berarti untuk pejalan kaki atau pengendara motor mobil yang ada di jalan tersebut, karena bisa jadi itu menyebabkan kecelakaan. Nah, setelah batu itu kita buang, jadi terhindarlah mereka dari kecelakaan seperti itu. Selanjutnya, rasa cinta tanah air atau tanah kelahiran. Bukti kutipannya yaitu, wahai perempuan malang dan dungu, sudah berulang kali kukatakan bahwa kita harus pergi dari kota ini selama-lamanya. Tetapi engkau tidak setuju. Engkau selalu berkata bahwa engkau lahir dan dibesarkan di sini. Di sini pula orang tuamu hidup dan mati. Dan di sini pula engkau ingin tinggal. Aku tak sanggup berpisah darimu, wahai istriku, teman hidupku dan ibu anak-anakku tercinta. Kau segalanya bagiku. Aku tak mungkin membiarkan engkau pergi menjemput maut sementara aku hidup sendirian di sini. Rasa cinta tanah kelahiran, ya. Kita harus mempunyai rasa tersebut. Jadi dimanapun kita berada, itu kita akan tetap rindu nih sama ibaratnya kampung halaman kita lah, tempat kita lahir gitu kan. Meskipun kita sukses di negara orang atau di negeri orang, contohnya seperti misalkan banyak ya dari kita wanita-wanita yang misalkan merantau ke luar kota atau bahkan ke luar negeri, tapi mereka tetap tetap hatinya tuh tetap memilih tempat ternyaman itu ya, tempat dimana mereka dilahirkan, bersama tinggal dengan keluarga-keluarga mereka atau orang-orang yang mereka sayangi gitu. Jadi rasa cinta tanah kelahiran itu ada pasti di dalam diri setiap orang dan gak bisa tergantikan, meskipun negara tersebut mungkin emang lebih dari Indonesia gitu, mulai dari keunggulannya, tapi pasti tempat kelahiran adalah yang paling membuat kita nyaman, tiada tanding. Untuk nilai yang aku dapetin di bab 16 juga gak kalah penting guys untuk kita terapin nih di hidup kita, yaitu rasa bakti istri terhadap suami dan pengorbanan ibu kepada anaknya. Bukti kutipannya nih, aku telah melakukan kewajibanku sebagai istrimu dan ibu anak-anakmu. Aku tidak bisa melindungi mereka, tetapi engkau bisa. Ibarat sisa makanan yang dibuang dan disambar burung gagak rakus, demikian pula nasib seorang janda. Dengan mudah dia menjadi mangsa lelaki hidung belang. Ibarat sepotong tulang yang diperebutkan anjing, demikian pada nasib seorang janda, dia akan menjadi permainan laki-laki jahat, diseret-seret dari satu tangan ke tangan lain. Aku tak sanggup melindungi mereka tanpa ayah mereka. Mereka akan mati kelaparan seperti ikan di kolam kering. Sebaiknya kita serahkan saja anak-anak kita kepada raksasa itu. Bagi wanita yang suaminya masih hidup, mati lebih dulu membuahkan keagungan. Begitu tertulis dalam kitab-kitab suci. Ucapkan selamat jalan kepadaku. Jagalah anak-anak kita. Aku bahagia hidup bersamamu dan mengabdikan diriku kepadamu dengan setia. Aku yakin aku pasti akan diterima di surga. Bagi seorang wanita yang telah menjadi istri yang baik, kematian bukan sesuatu yang mengerikan. Oke. Jadi pasti menjadi sebuah keluarga, khususnya suami dan istri, gak terlepas dari sebuah permasalahan rumah tangga yang ada gitu kan. Dalam hal ini
mungkin menyangkut anak gitu, sebuah pengorbanan, sebuah rasa mengalah yang ada gitu. Mungkin sebagai orang tua akan lebih mengorbankan dirinya sendiri ketimbang anak-anak mereka, apalagi seorang perempuan gitu ya, yang hatinya sangat lemah lembut, akan berjuang, akan rela berkorban banget demi keselamatan suami dan anak-anaknya. Selanjutnya yaitu rasa bangga seorang ibu. Ini bukti kutipannya. Wahai Brahmana, janganlah engkau khawatir. Anakku ini manusia sakti. Ia memiliki kekuatan melebihi manusia yang diperolehnya dengan mengucapkan mantra-mantra. Yakinlah, dia pasti membunuh raksasa itu. Tetapi engkau harus merahasiakan hal ini. Ingat, jika kau membocorkan rahasia ini, kekuatan anakku tidak akan muncul. Seperti yang udah tadi aku jelasin, kalau misalkan Dewi Kunti ini kan menyuruh Bima ya, Bima yang sakti ini, untuk bertarung sama raksasa tersebut gitu. Dan Dewi Kunti di sini di kutipan ini terbukti sangat bangga mempunyai anak seperti Bima. Jadi sudah menjadi sebuah kebanggaan ibu, kebanggaan orang tua jika anaknya memiliki sebuah kelebihan dibanding anak-anak yang lain gitu. Jadi begitu sayangnya seorang orang tua ke anaknya, dan betapa bangganya jika seorang anak juga mampu membahagiakan ibunya. Yang selanjutnya yaitu apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Bukti kutipannya adalah, cukup lama kita hidup aman di rumah Brahmana ini. Kewajiban kita membalas kebajikannya dengan perbuatan baik. Ibu tahu benar-benar keperkasaan Bima dan ibu sama sekali tidak cemas. Ingatlah dalam perjalanan dari Waranawata di tengah hutan, sambil menggendong dan menggandeng kita, adikmu mampu membunuh raksasa Hidimbi. Jangan kau cemas anakku, kita wajib berbuat kebajikan bagi keluarga Brahmana ini. Adikmu pasti mampu membunuh raksasa itu. Oke, ini untuk nilai dalam bab 16 yang berhasil aku temuin ini. Dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang udah aku jelasin juga, apa yang kita tanam itu akan kita tuai juga. Jadi banyak-banyak berbuat baik gitu, karena kalau misalnya kita berbuat baik, orang tersebut juga akan berbuat baik kepada kita, bukan mengharapkan pamrih, tapi lebih ke ya udah menjadi hukum alam aja gitu, hukum alam untuk kita selalu tebar kebaikan ke sesama manusia yang ada di dunia ini. Oke guys, itu yang aku berhasil dapat nilai-nilainya. Mohon maaf banget kalau misalkan dari penjelasan aku kurang berkenan, kurang banget, masih banyak kurangnya. Aku minta maaf lebih dan kurangnya. Semoga apa yang udah aku sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua, khususnya aku yang masih belajar juga. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.